Apa kabarnya? Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Ya, jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kayalah Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi ya. Nah, kali ini saya akan cerita itu tentang ini ikan yang ada di konteng ya. Nih, ikan-ikannya ada di konteng, dan saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau saya di konteng ini itu tidak pernah melakukan yang namanya water change alias WC ya. Jadi saya sejak setahun lalu, kurang lebih ya, saya nggak ingat persis bulannya kapan, tahun kemarin ya, atau mungkin akhir tahun kali, lupa, saya nggak begitu ingat ya. Nah, sejak itu saya nggak pernah WC lagi ya. Jadi untuk di tank-tank yang ini, yang namanya konteng ini, yang ini ya, itu saya nggak pernah WC lagi ya, nggak pernah WC lagi. Nah, ini saya nggak pernah WC lagi seperti itu. Nah, ini nggak pernah WC lagi. Kenapa bisa demikian dan apakah aman? Nah, ini versi cerita saya ya. Kalau yang saya jalankan selama ini itu aman-aman saja, dan saya berharap semoganya akan selalu tetap aman ya. Amin. Nah, cuma kalau misal teman-teman mau mencoba ya, silahkan sesuaikan dulu dengan kondisi peralatan dan tempat dari teman-teman ya. Itu. Jadi guys, gini guys. Jadi jangan langsung terima mentah-mentah apa yang saya sharingkan di sini guys. Gitu ya. Saya pakai guys saja biar gaul gitu. Ya, nah, ini ya. Jadi guys, saya nggak pernah WC. Ya, kenapa? Karena saya waktu itu saya mulai pakai sistem filter ya, saya sebutnya sun filter, ada yang nyebutnya juga central filter ya, seperti ini. Nah, ini saya pakai central filter. Jadi ini filter sun filter sebetulnya, cuma ini skalanya besar, lebih besar lah ya, bukan besar sekali. Ini ukuran filter saya ini panjangnya 1 meter ya, panjangnya 1 meter, ada 4 chamber ya. Saya belajar tentang ini dari salah seorang sahabat saya yang hobi diskus juga dan breeding juga, baik diskus maupun manfish, namanya Jaka. Ada Facebooknya Jaka S, bukan Jaka Sembung tapi ya, itu namanya Jaka S. Nah, teman saya ini bagi ilmunya, sharing banyak tentang filter ya, seperti ini lebih kurang filternya. Ukuran ini yang punya saya ini 1 meter ya. Nah, satu central filter ini itu mengalirkan air dan memfilter air untuk berapa tank ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tank bawahnya juga 9, 10. Nah, jadi untuk 10 tank sekaligus ya. Itu. Jadi air dari masing-masing tank ini itu saya ada buat, mungkin teman-teman lagi ya. Mungkin guys bisa lihat nih guys. Nah, tuh. Jadi di tanknya itu dilobangin masing-masing tank dilobangin. Nah, ini ya, dilobangin seperti ini. Dan airnya, jadi air dari tank ini turun. Nih, turun ke pipa. Pipanya itu diteruskan airnya masuk ke filter. Ya, masuk ke filter. Seperti itu, guys, ya. Jadi dimasukkan ke filter, terus disaring dan diolah, ya. Itu ada 4 chamber dan airnya dipompa naik
Nih, ke masing-masing tank lagi. Tuh, naik semua airnya, mana ya? Nih, nah ini. Tuh. Nah, ini airnya dipompa naik, berotasi, ya. Tuh, jadi airnya berotasi. Setelah difilter, terus naik lagi ke masing-masing pompa. Ada 10 pompa, ada 10 pompa, 10 tank guys, salah nyebut saya. Ada 10 tank itu, dan itu 24 jam tanpa henti ya, kecuali lampu mati, listrik mati ya. Nah, kalau listrik mati biasanya kalau matinya lama juga saya pakai genset ya. Cuma itu kalau lama sekali, kalau cuma 1 jam ikannya masih tahan kok, 2 jam pun juga masih tahan ya. Cuma kalau 2 jam lebih saya belum pernah coba ya. Oke, jadi saya nggak pernah WC, nggak pernah water change di konteng-konteng ini ya, di tank-tank gede ini ya. Kalau di tank breeding ya WC, cuma kalau di tank gede ini saya nggak pernah WC. Seperti itu guys ya. Nah, cuma tetap saya sifon, makanya saya bikin ini ya. Yang ini kan, nah ini yang ini saya tunjuk itu untuk sifon. Tetap saya sifon setiap harinya ya. Setiap harinya saya sifon, bisa paling sedikit 1 kali, kadang 2-3 kali saya sifon. Kenapa? Karena ini saya kasih makan itu 4-6 kali ya. Cuma ini berhubung ikannya udah pada 4 inch, kayaknya saya nggak perlu lagi kasih makan 4-6 kali, cukup 2 kali aja atau 3 kali maksimal ya. Kecuali yang masih ukuran di bawah 4 inch seperti ini, ukuran di bawah 4 inch seperti ini saya masih kasih makan 5 kali paling sedikit biasanya guys ya. Jadi kalau masih di bawah 4 inch saya kasih makan 5 kali paling sedikit ya, biar cepat gede. Seperti itu guys ya nih. Nah, cuma kalau yang dampaknya kayaknya mau saya kurangin aja deh ya. Nah, jadi ini sudah kurang lebih 1 tahun saya nggak pernah WC ya. Cuma air bukan berarti tidak ada WC itu airnya tidak berganti, enggak ya. Airnya tetap berganti. Jadi ketika saya sifon, otomatis kan air di sini pasti turun berkurang. Nah, saya itu nambahnya nggak di masing-masing 10 tank ini, tapi cukup saya tambah di sini airnya. Nih, saya cukup tambah di sini airnya. Di sini saya tambah airnya. Nah, dari sini air dipompa naik. Itu ada pompa di dalamnya ya. Dalamnya ada pompa, dipompa naik ini. Nah, mulai dari sini terbagi ke situ. Ada yang terbagi ke sini. Nah, terbagi ke sini. Nah, naiklah ke atas ya. Jadi dengan sistem seperti ini saya tidak sifon ya. Nah, untuk mengatasi masalah kotoran itu saya sifon, tapi mengatasi masalah yang nempel di permukaan tank, di dasar tank, di sisi tank, saya pakai ikan sapu-sapu seperti ini ya. Cuma memang kendalanya ada, ikan sapu-sapu ini kadang mengganggu diskus, apalagi yang udah ukuran gede kayak gini ya. Ini ikan dulu saya beli kecil ya, cuma karena di sini kita kasih makan guys, jadi tiap kali kasih makan si sapu-sapunya ikut makan. Malah kalau saya amati sapu-sapu ini justru makannya lebih banyak daripada diskusnya ya. Jadi terakhir, seminggu terakhir, jadi hari ini tanggal 4, lebih kurang seminggu sebelum tanggal 4 ini saya tes ya, saya nggak masukkan sapu-sapunya di tank. Nah, ini kosong tanpa sapu-sapu. Juga yang ini. Nah, ini dilihat. Ini tanpa ikan sapu-sapu. Ya, saya tes di beberapa tank ya. Ini juga nih tanpa ikan sapu-sapu ya. Nih. Nah, jadi saya tes ada
4 tank ya. Sama ini dari 10 ini saya tes ada 6 tank ya, 4 tank yang 4 inch. Tapi kalau yang 2 inch saya memang belum kasih ikan sapu-sapu ya, seperti itu nih, lihat ya. Nah, contohnya ini tanpa ikan sapu-sapu. Nah, saya tes begini guys. Jadi ikan sapu-sapunya saya nggak masukkan ke sini. Nah, ini 4 ekor ikan sapu-sapu ya, ini tukang sapu lah. Ini saya masukkan ke sini. Nah, 4 ekor ini setiap Sabtu sore saya cemplungin ke tank diskus atau Sabtu siang. Nah, jadi setiap Sabtu siang atau Sabtu sore guys, itu saya cemplungin sapu-sapu ke 4 tank tadi ya, masing-masing seekor. Nah, tugasnya apa? Dia membersihkan tank ya. Tuh, kebetulan ikan saya kalau hari Minggu itu kadang puasa, kadang juga saya cuma kasih makan 1 kali aja untuk yang 4 inch. Jadi hari Minggu atau mulai Sabtu sore di tank ini saya masukkan ikan sapu-sapu lagi. Nah, setiap itu saya masukkan ikan sapu-sapu, dan biasanya itu nanti dasar tanknya itu akan mengkilat lagi dan sisi-sisi tank ya. Kenapa? Karena ada ikan sapu-sapu yang menyapunya. Nah, kalau tugasnya udah selesai hari Senin pagi, itu saya masukkan lagi ikan sapu-sapunya ke box styrofoam guys ya. Jadi fungsinya cuma untuk menyapu tank-tank ini, tapi tidak mengganggu makanan diskus itu sehari-harinya ya. Itu jadi seperti itu guys ya. Jadi saya coba dan ini udah jalan 1 minggu lebih, dan kayaknya lumayan bagus hasilnya ya. Jadi setiap Sabtu Minggu itu saya coba. Awalnya saya coba tes itu 2 tank aja saya tes, tapi hasilnya bagus. Terus saya lanjutkan 4 tank. Jadi saya nggak langsung main 10 tank, saya angkat semua sebelumnya 4 tank, dan hasilnya kayaknya bagus juga. Itu hasilnya bagus. Jadi memang fungsinya cuma untuk jadi tukang sapu aja ya, seperti itu guys. Jadi enak sekali kalau memang ini bisa berhasil jalan. Saya nggak perlu kehilangan potensi makanan untuk diskusnya, sedangkan tank tetap bersih ya. Seperti itu guys. Nah, jadi itu guys cerita saya hari ini, cerita Kayla Diskus hari ini. Tapi kembali lagi, apa yang sharing ini sekedar sharing. Saya tidak bermaksud mengajari ya. Dan juga apa yang saya sharing ini jangan diterima mentah-mentah, apalagi diterima masak ya. Silahkan pelajari saja kalau mau pelajari, atau anggap informasi ya. Nah, kalau memang cocok silahkan bisa diterapkan, tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke guys, sampai di sini dulu. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.